dalam waktu dekat? Saya pikir bisa, asal timnya kalau sudah ada. Karena saya bicara dengan kepolisian negara sini dengan bahwa dia tidak bermasalah dan tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan negara dan pemerintah maupun rakyat di sini. Ya. Saya potong Pak Dubes. Jadi akan lancar. Saya potong Pak Dubes. Dia itu melakukan pidana juga di Kolombia karena dia memakai paspor yang bukan dia punya. Apa segampang itu bisa dibawa? Alasan mereka tahan dia. Apa dikasih begitu saja oleh Kolombia? Ya, artinya ada prosedur. Artinya tidak diadili tapi boleh dibawa ke Indonesia. Boleh. Karena saya diberikan waktu oleh kepolisian negara sini, dia kalau dalam waktu 3 hari atau 48 jam, tidak ada yang menangani dan tidak ada ini, dia akan dibebaskan. Pak Dubes, saya kira saya harus kasih selamat Bapak Dubes. Kita tidak punya ekstradisi dengan negara itu. Polisinya begitu cekatan mencarikan siapa buronan kita. Padahal buronan Kolombia sendiri kartel narkobanya juga banyak yang buron. Tapi dia bisa dapat Nazarudin dan bisa dibawa pulang ke Indonesia. Apa sehebat itu polisi di Kolombia, Pak? Pengalaman Bapak? Ya, memang polisi di Kolombia ini dan pemerintah Kolombia maupun rakyat Kolombia itu hidup di dalam konflik. Oleh karena itu mereka mencoba memanage konflik itu begitu rupa dan bagaimana setiap peristiwa itu, setiap kejadian itu mereka atasi cepat dan tidak menyalahi hukum. Dan itu yang mereka lakukan. Pak, itu kauntinya polis atau nasionalnya polis? National Police. National Police, yang dua itu. Ya. Jadi kira-kira konkretnya kapan dia akan berangkat ke Jakarta, Pak? Karena kita udah gak sabar ketemu dia ini. Ya, saya juga sebenarnya Pak Karni juga tidak sabar karena saya harus menunggu kapan dan di mana tim yang ditugaskan oleh pemerintah kita untuk datang ke Kolombia. Jadi itu tergantung dari tim yang dipercayakan oleh pemerintah kita untuk akan membicarakan prosedurnya dengan kepolisian di sini. Saya kira besok 6 orang tim gabungan dari Indonesia udah nyampe, Pak. Jadi Bapak bisa ketemu dia. Doa dan harapan saya juga demikian. Yang penting kan dari negara Kolombia aja mau melepas orang yang melakukan pidana dari dalam negeri dia. Itu satu poin penting, Pak. Kalau itu dia ganjal, belum boleh pulang berarti. Tapi kalau dia lepaskan... Saya mempunyai pengalaman dengan beberapa orang kita yang buat tindakan kriminal di sini. Dan selalu prosesnya cepat. Kalau kami sudah turun tangan dan menyelesaikan dan segera juga dikirim kembali atas biaya pemerintah Kolombia atau atas biaya Interpol di sini. Saya baru 2-3 bulan yang lalu melepaskan lagi 2 tahanan yang membuat pembunuhan di atas kapal Jepang. Ya, sehingga saya punya pengalaman itu, bagaimana kecepatan mereka secara profesional, baik pengacara, pengadilan, polisi dan pihak yang terkait dalam proses. Ya, kalau diadili kan tetap saja ada waktu, Pak. Kalau tidak diadili lebih cepat. Oh, ini diadili berbulan-bulan itu. Kasus yang kemarin. Baik, Pak. Tapi baik, Pak Karni, saya tinggal menunggu aja petunjuk pemerintah pusat dan harapan saya juga seperti Pak Karni, tim yang akan datang di sesegera mungkin sehingga prosedur dan penyelesaian untuk ekstradisinya lebih cepat dan lebih baik. Baik, Pak, selamat sekali lagi atas kedubes yang bisa menjalin hubungan begitu hebat dengan Kolombia. Dan itu kita tidak dapatkan dari negara lain.
Salam juga untuk sahabat saya namanya Oce Kaligis, Pak. Kalau Bapak ketemu lagi. Saya sampaikan. Pak Iwan, nah, ini orang terdekat dia terakhir kali. Temannya saya. Pak Iwan kaget gak tiba-tiba ditangkap di Kolombia? Kaget. Saya kira polisi kita juga kaget. Tapi yang lebih mengagetkan saya adalah statement dari Pak Anton Bahrul Alam. Bahwa Kaget pertama dia menyebut di tempointeraktif.com kalau saya Skype itu tanggal 22, sementara saya Skype tanggal 21. Lalu kalimat kedua adalah berdasarkan Skype saya, mereka tahu posisi Nazar. Padahal saya tahu persis, saya pakai Skype itu pakai internet protokol yang proksinya Amerika. Dan di sebelah sana juga pakai proxy. Dan itu kalau di digital forensik, itu auto generator digital signature-nya bergerak angkanya. Bisa diuber, bisa dicari, tapi nggak akan bisa diuber gitu. Jadi saya rasa statement itu keliru. Sehingga memang keterangan dari Pak Dubes ya yang lebih kena ya, bahwa memang ada operasi polisi lagi patroli di gitu. pantai. Nah, itu yang menurut saya lebih masuk akal. Oke. ya, Yang benar, kedua, saya kira Pak Iwan benar. Sampai hari terakhir menurut saya sampai Senin pagi itu polisi, KPK ataupun Menkumham belum tahu posisi dia. Karena saya tahu kemana dikejarnya. Bukan ke sana, Pak. Yang menarik saya ingin cerita, Bang Karni juga balas di Twitter saya. Blunder pertama itu ya ketika Pak Oce itu ngomong di acara minggu lalu. Yang mengatakan langsung, jadi saya sudah tahu tuh, sehari sebelumnya dia udah bilang ada file di saya, sudah saya perlihatkan di TV One tadi pagi. Ya. Bahwa saya mau Skype dengan 2 TV langsung. Nah saya diam, oke Pak Nazar. Nah saya kan cuma media alternatif dan teman-teman ya bilang saya lebih cocok wartawan cemen lah gitu kan. Nah oke lah saya bilang, malah saya bantu. Saya bantu dari segi supervisi teknis saya bilang. Nah malam itu terus terang dia panik. Tidak hanya memblackberry saya tapi di file handphone saya yang satunya yang simpati dia mengirim VoIP. Apa cara terbaik dan teraman? Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan Pak Iwan? Itu kalimatnya. Jadi selain BB di handset saya ada nih pakai VoIP dia. Nah saya bilang kalau memang Skype itu bermasalah, pilihan ada pada Google Talks. Tapi saya nggak terlalu yakin. Saya akan coba, saya bilang, saya janji malam. Tapi itu mulai panik dia. Dan memang setiap Skype itu dia pindah kota. Kita nggak tahu kota mana sebelumnya. Kata polisi sih Dominika diperkirakan. Oke lah kan gitu. Tapi saya terus terang memang nggak tahu di mana. Tapi bahwa dia masuk ke Kolombia memang baru 4 hari ini kan. Waktu saya Skype itu pasti bukan di Kolombia. Nah, besoknya saya kabari, Google Talks itu gampang bocor. Kita harus trik pada Skype. Sebab kalau Skype itu bisa disadap atau bisa di-trace, langsung sahamnya di New York itu jeblok tuh Bang. Ya nggak ada nyadap supaya sahamnya gampang. Kapan Bapak terakhir hubungan sama dia? Di BB saya ketika 12.28 hari Minggu dia masih bisa membaca. Cuma namanya udah ganti jadi Delta Din. India November. Din. Ya, Din. Saya juga Din. Nah, Din itu ternyata menurut Pak Dubes, Pak Michael, ternyata itu nama Badan Intelijen Kolombia. Nah, saya katakan diri saya bego, kenapa udah dikasih sinyal saya nggak tahu gitu kan? Oh, saya setelah Din saya nggak BBM lagi. Din saya kirim masih. Saya nggak ke BBM lagi. Masih bisa baca. Berarti yang baca ya Badan Intelijen. Intelnya sana. Sana ya. Tapi dia baca terakhir itu hari Kamis 15.11 jam 15.11. Dia masih jawab. Hari Kamis. Nah Jumat saya masih jawab itu terakhir Minggu. Makanya saya tidak yakin ketika dia tertangkap apa benar. Sehingga saya verifikasi dulu berapa kali. Betul. Tapi Pak Mas Iwan tahu bahwa dia ke Amerika Latin. Kan saya sudah menduga. Waktu yang di Metro sudah saya sebut. Karena sebelum, kan ada 40 menit saya berdialog, menenangkan dia, meyakinkan gitu, menjelaskan positioning saya kan gitu. Nah, lalu ada orang bule kan saya katakan, bocor suaranya.
berbahasa Inggris, berdialek Latin, saya katakan kan begitu. Iya. Dan lagi pula kelihatannya di sana siang Mas Iwan malam. Iya. Itu pun juga dikatakan oleh ahli teknologi informasi, katanya lampu, kan ada yang membahas begitu. Saya nggak mau mengganggu Bung Nazar kala itu. Lihat ada bocor matahari, saya nggak mau ganggu. Takut dia bilang, yang udah kita wawancara berhenti, gue nggak mau disiar, kan gitu. Jadi ada, itu saya perhatikan. Lalu elemen estetik di belakang itu saya perhatikan juga menjadi simbol, ya kan. Lalu topi sendiri gitu. Jadi dia membatalkan wawancara Skype dengan saya dan juga dengan... Iya itu, saya juga. Gara-gara sahabat saya namanya Oce Kaliki. Padahal saya pribadi itu bukan harus saya. Publik harus dapat informasi lanjutan. Iya kan? Dan Mas Iwan masih yakin akan lebih banyak lagi yang disebutkan. Iya, akan banyak lagi, dan Bang Karni kan cukup kritis bertanya dibanding saya, kan gitu. Ya, tapi yang jelas usaha itu digagalkan dan saya terus terang, makanya saya langsung itu kan, BlackBerry Bang Karni kan. Saya, kecewa sekali saya. Kenapa bisa seorang Oce membocorkan itu? Saya udah tahu duluan kok, nggak diam-diam aja. Kepada istri saya pun saya nggak ngomong, atau siapapun. Oce memang hobinya begitu, Pak. Kita rehat sejenak, pemirsa.